Halo semua, selamat datang di channel kami Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Perampokan terbesar di sepanjang sejarah kehidupan manusia di negara Brazil terjadi pada tahun 2005 silam, tepatnya di wilayah Fortaleza. Bagaimana organisasi kriminal ini mampu mengambil uang dari bank sentral sebesar 500 miliar? Dan bagaimana bisa perampokan itu baru terungkap setelah 2 hari kejadian? Dan siapa saja orang-orang yang terlibat dalam kasus ini? Sebelum terjadinya aksi perampokan, para kriminal telah menyusun rencana selama 3 bulan. Pertama, mereka menyewa rumah yang berjarak 2 blok dari gedung bank sentral. Setelah itu, geng tersebut merenovasi properti dan memasang tanda yang menunjukkan bahwa itu adalah perusahaan landscape yang menjual rumput alami serta tanam-tanaman. Di sana mereka mulai menggali terowongan untuk menuju ke gedung bank sentral dengan kedalaman 4 meter dan panjang terowongan itu 80 meter. Sedang lebar terowongan tersebut sebesar 70 cm. Terowongan itu dilapisi dengan kanvas dan seluruhnya ditopang dengan balok kayu untuk mencegah keruntuhan. Juga memiliki sistem pendingin udara dan juga penerangan listrik. Karena tanah di Fortaleza berpasir, memudahkan untuk mereka melakukan penggalian. Para pelaku memiliki pengetahuan tentang teknik penggalian, kelistrikan, hidrogeologi, dan tampaknya mereka juga mendapat bantuan dari seseorang yang bekerja di bank tersebut. Menurut warga di dekat rumah yang mereka sewa, setiap hari mereka melihat 6 atau bahkan 10 orang mengangkut kantong yang berisikan tanah ke dalam truk. Namun karena mereka memahami itu sebagai aktivitas bisnis mereka, maka tidak ada yang mencurigainya. Dalam proses penggalian membutuhkan 40 pekerja, sedang leader kriminal itu menghabiskan uang sebesar 500.000 reais atau setara 2 miliar rupiah untuk membuat terowongan itu. Setelah penggalian selesai selama 3 bulan, ketua geng menunggu waktu libur yang kiranya dapat melakukan aksinya lebih leluasa. Dan pada tanggal 5 Februari pada tahun 2005, mereka mulai melakukan penggalian di bawah gedung bank sentral. Karena hari itu bank sentral hanya beroperasi setengah hari. Mereka memerlukan beberapa jam untuk membuat lubang di bawah lantai gedung bank sentral menuju ke brankas tempat penyimpanan uang. Saking besarnya perlindungan di bawah tanah, mereka harus mendatangkan mesin profesional yang dimiliki oleh pihak tertentu. Setelah menjebol baja perlindungan di bawah gedung, mereka harus mengikis lantai gedung itu yang memiliki ketebalan 1 meter dan 10 cm. Dan kalian akan tahu di akhir cerita siapa saja dalang dari semua rencana ini. Kenapa bisa sampai mereka melakukan proyek hingga menghabiskan dana miliaran rupiah untuk membuat lorong di bawah tanah. Setelah orang-orang itu mendapat akses untuk masuk ke ruang brankas, di ruang brankas itu terdapat 2 jenis uang. Ruang pertama tempat uang cetakan terbaru dan ruang kedua tempat uang yang sudah terpakai. Pada pukul 9 malam mereka memasuki uang brankas yang sudah terpakai dan mereka akan mengambil uang tersebut. Karena mereka tahu jika uang cetakan baru kemungkinan besar bisa di-cancel dari seri nomornya. Maka mereka mengambil uang yang telah dipakai karena sudah pasti itu akan mempersulit cara menelusurinya. Di ruang itu mereka mengambil uang lembaran 50 reais sebanyak 3 kontainer atau 6 galon setengah air yang memiliki kapasitas 1000 liter. 3 kontainer uang itu memiliki berat 3,5 ton. Dan jumlah uang diperkirakan 165 juta reais atau 71,6 juta dolar Amerika.
Mereka sangat leluasa mengangkut karung per karung lembaran uang yang ada di sana. Uang itu dibawa melalui terowongan dengan menggunakan baskom yang ditarik dengan tali seperti sistem katrol. Dari pukul 6 sore pada hari Jumat sampai tengah hari di hari Sabtu, mereka telah mengangkut 3 kontainer. Dan pihak bank baru mengetahui kejadian itu pada hari Senin tanggal 8 Agustus pada pukul 8.30 pagi. Maka grup kriminal ini memiliki waktu kurang lebih 44 jam untuk melarikan diri sebelum pencurian itu ditemukan. Dari lorong gedung bank sentral menuju ke rumah yang mereka sewa, terdapat bubuk putih atau kaul yang mereka taburkan di sana dengan maksud untuk menghapus sidik jari. Karena semua yang mereka lakukan sudah terjadwal dan sudah terorganisasi, mereka membawa mobil yang berisikan uang itu sangat cepat tersebar ke seluruh pelosok di wilayah Brazil. Seperti contoh, satu pelaku dan yang lainnya akan berkomunikasi di tengah perjalanan, sehingga jika ada razia di jalan, mereka akan segera menginformasikan kepada pihak yang akan melewati wilayah itu. Setelah uang terbagi, mereka segera melakukan perjalanan ke berbagai daerah di negara Brazil. Kelompok pertama pergi ke Boa Viagem dan juga wilayah Ceará. Kelompok kedua pergi ke São Paulo dan yang lain melarikan diri ke Goiás, Piauí, Pará, dan juga wilayah Minas Gerais. Pada tanggal 8 Agustus setelah mengetahui kejadian perampokan itu, polisi langsung melakukan investigasi. Dan pencarian besar-besaran ke seluruh wilayah Brazil dilakukan oleh pihak otoritas. Berita terjadinya perampokan di bank sentral langsung terangkat ke publik. Dengan uang yang sudah ada di tangan mereka, keberuntungan diangkut dengan berbagai cara. Sebagian dibawa ke São Paulo dengan penerbangan komersial, di mana pelaku memasukkan uang ke dalam kantong sereal dan dimasukkan ke dalam bagasi pesawat. Juga menyembunyikan uang dengan pelapis palsu di bawah koper. Penyelidikan dimulai dengan penemuan identitas seorang pria yang bernama Jose Marledão melalui sidik jari yang polisi temukan di rumah yang telah mereka sewa. Dari situ polisi dapat mengidentifikasi sebagian mereka yang terlibat dalam perampokan. Keesokan harinya pada tanggal 9 Agustus, salah satu penjahat membuat kesalahan lagi. Pria itu membeli 10 mobil sekaligus dan dia bayar dengan uang tunai. Pembelinya adalah Jose Charles Moraes, yaitu pemilik perusahaan transportasi. Dealer mobil itu menghubungi polisi dan melaporkan jika mereka mendapat klien yang telah membeli 10 mobil dengan uang tunai. Dari laporan tersebut, polisi mendapat jejak pelaku dan dia tertangkap di wilayah Minas Gerais dalam perjalanan pulang dengan membawa 11 mobil dengan truk bangau. Di dalam 3 mobil diantaranya, polisi menemukan bukti kejahatan uang tunai sebesar 6 juta reais, yaitu uang yang telah dia curi dari bank sentral. Jose juga memberikan petunjuk kepada polisi siapa pencuri lain yang ikut serta dalam pencurian tersebut. Termasuk dia memberikan nomor ponsel pelaku yang ternyata cocok dengan kartu yang tertinggal di terowongan. Dan inilah orang-orang terpenting yang terlibat dalam perampokan itu. Antonio Jusivan Alves dos Santos atau yang sering mendapat julukan Alemão, dia diyakini sebagai dalang dari perampokan itu. Dia ditangkap pada bulan Februari pada tahun 2008 di Distrik Federal. Dalam pernyataan kepada Justis, dia mengaku telah menyimpan 5 juta reais dari pencurian tersebut. Namun dia membantah jika disebut sebagai pemimpin geng kriminal itu. Alemão dijatuhi hukuman selama 49 tahun dan 2 bulan penjara. Namun pada dini hari tanggal 8 Agustus pada tahun 2017, dia mencoba melarikan diri dari lembaga permasyarakatan di kota Pacatuba di wilayah Ceará. Namun petugas polisi berhasil mengejar dan menembak Alemão di bagian perutnya, hingga dia harus menjalani prosedur pembedahan.
Setelah dia sembuh, Ale mau kembali dimasukkan ke penjara hingga hari ini. Luis Fernando Ribeiro atau yang sering disebut Fernandinho, dia dianggap oleh polisi federal sebagai pemodal utama dan salah satu pemimpin rencana perampokan. Fernandinho diculik oleh pihak tertentu dan setelah keluarganya membayar sebesar 2 juta reais atau setara 6 miliar rupiah untuk uang tebusan, tetapi Fernandinho akhirnya dibunuh pada bulan Oktober pada tahun 2005 di kota Camandukaya, wilayah Minas Gerais. Moses Teixeira da Silva atau sering dipanggil Tatuazão, dia ditangkap pada bulan Juli pada tahun 2009 di kota São Paulo. Tatuazão dianggap sebagai salah satu pemimpin geng, dia mendapat tugas sebagai penggali. Namun julukan Tatuazão dia dapat karena dia memiliki keahlian dalam penggalian terowongan. Dan untuk menemukan Tatuazão, polisi federal menyusup dan menyamar sebagai pelayan di toko roti, yang dimana toko itu paling sering dikunjungi oleh tersangka setiap hari. Setelah mendekati tersangka selama beberapa waktu, akhirnya dia tertangkap dan dijatuhi hukuman selama 17 tahun penjara. Tetapi kemudian hukumannya dikurangi menjadi 2 tahun penjara. Marcos Rogério Machado de Moraes, dikenal sebagai Cabeçudo, dia ditunjuk sebagai insinyur pembangunan terowongan dan dia ditangkap pada bulan Agustus tahun 2007 di kota São Paulo. Namun pada bulan Januari pada tahun 2011, dia melarikan diri dari penjara di Itaitinga di wilayah Ceará dan sampai saat ini dia masih dalam pelarian. José Charles Machado de Moraes, yaitu saudara laki-laki Marcos Rogério, memiliki perusahaan transportasi. Dia ditangkap pada tahun 2005 atas kejahatan pencucian uang dan juga konspirasi. Dia mendapat hukuman selama 36 tahun, namun setelah beberapa tahun dia menjalani hukuman yang 36 tahun itu dikurangi menjadi 18 tahun penjara. Jorge Luis da Silva, dia bekerja sebagai penjaga rumah yang digunakan sebagai base membuat terowongan itu. Dan dia menggunakan dokumen palsu untuk mencuci uangnya. Lalu dia ditangkap pada tanggal 25 September pada tahun 2008. Deusima Neves Queiroz, dia adalah mantan satpam di Bank Sentral Brazil, yang dimana terjadinya perampokan. Dan dialah yang memberikan informasi tentang lokasi persisnya di mana letak lemari besi, penempatan kamera-kamera keamanan, alarm, sensor gerak, dan juga jenis uang yang aman untuk diambil. Deusima memberikan informasi itu kepada geng. Dia menerima uang curian sebesar 2 juta reais atau setara 6 miliar rupiah. Dan dia tertangkap pada tahun 2006. Pelaku ke-8 dia bernama Antonio Arguenones Ferreira, yaitu mantan wali kota Boa Viagem di wilayah Ceará. Dia ditangkap karena dicurigai membiayai pembangunan terowongan dan menurut polisi federal, Ferreira memberikan uang sebesar 100.000 reais atau setara 300 juta rupiah kepada kelompok perampok itu. Dan dia menerima uang curian dari Bank Sentral sebesar 4 juta reais atau setara 12 miliar rupiah. Pelaku ke-9 dia bernama Agelino Ageling de Souza Neto. Dia ditangkap pada tanggal 14 Agustus pada tahun 2018 di Distrik Federal, di mana dia dalam pelarian dan polisi mendapat laporan dari warga tentang keberadaannya. Pelaku ke-10 dia bernama Raimundo Loirindo Barbosa Neto. Dia ditangkap pada tanggal 18 September pada tahun 2018 karena perdagangan narko di kota Boa Viagem, wilayah Ceará. Dia dijatuhi hukuman selama 17 tahun penjara, namun tidak lama dia tertangkap, dia berhasil melarikan diri hingga hari ini. Dari 165 juta reais yang perampok itu telah ambil dari Bank Sentral, polisi hanya dapat mengembalikan uang curian sebesar 20 juta reais.
Dari kasus perampokan bank sentral ini menjadikan skandal besar dari kalangan kriminal, geng, juga mafia, bahkan aparat kepolisian. Karena mereka juga berlomba-lomba untuk mendapatkan uang yang telah lepas dari brankas bank sentral. Akibatnya terdapat banyak pembunuhan, penculikan, dan juga korupsi di beberapa tempat. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.